Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Muhammad Syedana Fawaz dengan NR 502622121 dari kelas DMJKA. Nah, pada tahap ini kita disuruh membuat jaringan baru seperti topologi study case berikut. Jadi ada sebuah perusahaan yang membagi setiap jaringannya itu ada marketing, sales, dan juga production. Nah, dengan tahap ini paket tracer yang sudah diberikan itu tidak ada jaringan production. Oleh karena itu agar lebih tepatnya dan menyesuaikan topologi yang ada, kita bisa membuat jaringan baru yaitu jaringan production. Nah, untuk tahap pertama mungkin kita bisa membuat switch baru dengan mengopi dari switch yang kedua agar lebih cepat dan simple. Dan kita juga bisa menambahkan PC baru yang nantinya PC ini akan terhubung pada jaringan production. Nah, kita memberi nama dari PC jaringan production dengan 32 dan juga 33 sesuai dengan topologi yang sudah dibikin oleh Bapak Sony. Nah, selanjutnya kita juga bisa menyambungkan dari switch production dengan menggunakan FA port yang 3.0 FA03 ke PC 33 dan FA02 ke PC 32. Gunakan kabel yang ini 3.0 dan yang ini 02 ke PC 32. Selanjutnya kita menggabungkan dari switch jaringan ke switch utama yang menyambung ke router dengan FA03 dan FA01. FA03 dan FA01. Oke, pada case ini switch yang jaringan baru, jaringan production ini sudah terhubung dengan switch utama, yaitu switch tersebut. Nah, untuk menyamakan dengan study case atau topologi yang ada, mungkin kita bisa mempercantik visualisasi jaringannya dengan menggunakan pembagian palet dialog. Dan kita juga bisa eh, menamakan kita juga bisa menamakan ini sebentar. Oke. Dengan jaringan production IP-nya itu 3.0. Nah, sesuai dengan ketentuan yang kelas, jaringan-jaringan ini dari mulai marketing, sales, dan production, kita akan membuat eh, server ini itu tuh menjadi VLAN. Nah, langkah pertama yang kita buat, kita bisa mengatur setiap jaringan yang ada dengan menambahkan database baru, yaitu VLAN dari setiap jaringan yang terhubung. Nah, kita bisa mengaturnya. Nah, di langkah pertama kita mengatur switch di jaringan marketing dengan menambah eh, config, yaitu VLAN numbers. Kita bisa menambahkan marketing dan kita juga bisa menambahkan ke port yang terhubung ke setiap PC di switch tersebut, yaitu di case ini 02 dan 03. 02 kita rubah, maaf, nge-lag marketing, dan 03 yaitu marketing. Mohon maaf, nge-lag ya, marketing. Sudah. Nah, langkah yang sama kita aplikasikan ke jaringan sales. Maka kita buat VLAN database yaitu sales. VLAN namanya 102. Mohon maaf, balik 102. Sales. Kita add. Dan kita tambahkan ke port yang terhubung. Di case ini 02 dan 03. Sales. Sama halnya di production.
config VLAN database 103 production. Kita add dan kita hubungkan ke port yang menyambung ke setiap PC 02 dan 03. Nah, langkah selanjutnya kita mengatur switch dan menambahkan ke setiap VLAN database yang sudah kita bikin ke switch yang menyambung ke router, yaitu switch utama. Nah, switch utamanya ada di sini. Maka kita akan menambahkan VLAN database-nya itu masing-masing. Dari yang tadi sudah kita bikin 101 yaitu untuk marketing, 102 untuk sales, dan 103 itu untuk production. Nah, ketika sudah, maka kita juga mengatur port yang tersambung di switch tersebut. Ada 01, 02, dan 03, maka di 01 kita atur di marketing, dan di FA04 kita atur untuk sales, dan di di fast internet 03 maka kita atur yang terhubung yaitu production. Maka secara topologi ini sudah sama, dan setiap switch yang terhubung di setiap jaringan ini kita udah atur VLAN database-nya. Nah, kita bisa mengeceknya kalau kita fast forward, dan kita juga bisa ngecek di CLI apakah ini sudah aktif dengan mengecek yaitu show VLAN. Nah, maka VLAN yang aktif ini adalah 101 marketing, sales, production dengan fast internet FA yaitu 01, 02, 03. Artinya secara sistem dan topologi ini sudah terhubung yaitu VLAN-nya udah aktif. Baik, untuk selanjutnya karena tadi kita udah mengatur konfigurasi VLAN dan juga konfigurasi switch, maka untuk langkah selanjutnya konfigurasi router yang mungkin sekiranya akan disetting setiap IP dengan setiap VLAN pada port yang digunakan. Nah, untuk mengeceknya kan tadi kita kan udah ngatur ya di setiap switch yang terhubung di setiap jaringan seperti marketing, source, dan juga production, kayak misal VLAN database ini kita udah nge-add marketing dan segala macamnya. Maka pada tahap ini kita ngatur di bagian router menggunakan CLI dengan seperti modul, maka kita akan ngeset encapsulation dan juga IP address-nya di setiap add VLAN yang udah kita bikin dari 0101 hingga 103. Nah, maka untuk tahap masuknya kita bisa masuk ke sini. Kita exit dulu. Nah, kita bisa N on F P encapsulation on dot 1L dot 1Q 101. Oh iya, mohon maaf ada yang kelupaan. In G 0,0 encapsulation dot 1Q 1. Nah, sudah bisa. Maka kita set IP address-nya di address 192.168.1.1.2. Nah, ini untuk default gateway-nya 55. Mohon maaf untuk subnet maksud saya. Nah, exit, masuk config lagi, kita atur untuk di 0 102 encapsulation dot 1Q 02. Kita set IP address-nya. Oke. 2.1, mohon maaf saya kelupaan. 2.1 sudah. Lalu kita exit lagi.
Kita masuk ke bin g 0,0 titik 103. Oke, kita encapsulation. Encapsulation dot 1q 03. Oke, benar. Terus kita set IP address 192.168.3.1 subnet mask. Nah, ketika sudah, maka kita bisa mengatur di bagian switch-nya, maka kita set untuk gigabit Ethernet. Kita pastikan VLAN-nya ini sudah setting sesuai default yang ada, 1 hingga 1005. Karena sesuai topologi yang ada di modul, kita itu hanya bisa ngeset sebentar. Nah ini yang hanya di customize itu 6 hingga 1000 dan 1006 hingga 4094. Baik, untuk tahap selanjutnya kita bisa mengatur DHCP route pada setiap nanti per masing-masing PC. Nanti akan nantinya ketika kita sudah mengatur IP setiap PC yang sudah kita input di sini akan otomatis terisi oleh IP subnet mask dan segala macamnya. Nah, untuk langkah pertama kita bisa masuk ke bagian router yang terhubung di switch utama, yaitu switch yang di tengah-tengah itu tadi. Maka kita masuk ke CLI yang nantinya kita akan mengetik CLI IP DHCP full DET1. Nah, kita akan menamakan untuk namanya poolnya itu adalah DET1 yang nantinya kita akan membuat sekitar 3 IP DHCP sampai full DET1 hingga DET3. Nah, di DET1 kita akan mengatur pada jaringan marketing terlebih dahulu. Network 192 kan 1.0 55 dan 0. Oke, kita mengatur DNS server. Lalu kita bisa exit dan kita memberi IP included, yaitu dari range 1 hingga 1.10. Oke. Jadi angka spasi di sini menunjukkan range apabila IP yang kita exclude atau kita tidak pakai, yaitu IP dari 1.0 hingga 1.10. Kita pastikan dulu. Oke, sudah bisa. Dan untuk langkah selanjutnya kita bisa mengatur pada pool DET2 di bagian jaringan, yaitu sales. Sama langkahnya.
Baik, baik, selanjutnya ketika kita sudah mengatur, maka kita pastikan bahwasanya untuk port yang menyambung di gigabit internet ini kita sudah melakukan per statusnya on, karena di gigabit 01 ini kita terhubung dengan router yang di pusat utama. Sama halnya dengan di router kita bisa memastikan bahwasanya untuk port statusnya bisa on. Dan mohon maaf tadi itu ada yang kelewat, sebenarnya tadi saya memiliki problem case yang dimana untuk FA Ethernet 01 itu saya belum mengatur di VLAN marketing, sales maupun di production. Nah, ketika saya sudah mengatur dan saya tadi sudah memastikan di PC 1.2 tuh ketika saya merubah dari static ke DHCP itu masih apipa valid. Nah, tapi untuk tahap ini itu sudah request successful, maka kita bisa pastikan juga di setiap PC-nya. Maka kita rubah ke config di desktop, kita rubah ke DHCP dan sukses. Nah, hal ini kita lakukan sama ke semua PC yang menyambung ke setiap jaringan. Sukses. 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 Dan yang terakhir PC 33 kita rubah ke DHCP dan sukses. Artinya jaringan semua kita sudah mengatur di setiap PC yang ada, dan alhamdulillah PC dari mulai PC 12 hingga PC 33 kita bisa mendapat semua IP yang sudah kita atur menggunakan DHCP. Nah, untuk tahap selanjutnya kita bisa menggunakan ping atau uji menggunakan ping atau PDU, maka bisa kita kirim pesan mungkin dari PC 12 ke PC 33 dan sukses. PC 13 ke PC 33 sukses. PC 122 ke PC 33 sukses. Dan PC 33 ke PC 33 ke PC 33 sukses. Nah, alhamdulillah kita sudah berhasil melakukan DHCP ke jaringan baru, yaitu jaringan production. Dan sekian dari video 4.4 menambah jaringan production menggunakan VLAN dan mengkonfigurasi menggunakan DHCP di setiap pengaturan IP masing-masing setiap PC yang ada. Terima kasih. Baik, untuk selanjutnya, maka untuk topologi yang kedua, kita tuh menyesuaikan topologi yang dimana DHCP itu yang di sini tuh tidak menggunakan router, namun tetapi menggunakan server, dan nanti sekiranya kita nanti akan mengubah ya. Nah, untuk visualisasinya saya sudah membuat seperti ini, yang saya sesuaikan dengan soal yang ada. Jadi saya menambahkan jaringan baru yang namanya itu teknologi dengan IP jaringan yaitu 5.0 di servernya. Nah, saya juga udah menambahkan router baru yaitu router R1 dengan berbagai port jaringan kabel sudah saya atur G00 sampai FA01, terus menyambungkan dari switch ke servernya itu menggunakan fast Ethernet 02 dan fast Ethernet 0. Nah, ini sudah saya atur dan menggunakan topologi yang sama dengan menggunakan static cache menjengkelkan. Nah, untuk tahap pertama tadi, saya mengatur server PT DHCP-nya di DHCP ini. Saya menggunakan pool name baru yaitu server pool seperti ini, default gateway 1.10, dan untuk DNS servernya 1.254. Nah, hal ini juga sama saya lakukan dengan mengatur IP per masing-masing routernya. Untuk router ini di gigabit Ethernet itu sudah saya atur karena port kabel yang terhubung ini saya menggunakan 10.1, dan untuk router satunya dikarenakan port R1 ini terhubung dengan dua jaringan. Yang pertama yaitu jaringan server, saya menggunakan di bagian gigabit Ethernet ini 5.1 karena 5.0 ini merupakan IP dari jaringannya. Dan untuk gigabit Ethernet 01 ini saya menggunakan default gateway-nya 10.2 karena 10.1-nya ini sudah terhubung di gigabit 01, dan 10.0 ini merupakan IP dari jaringannya. Nah, ini sudah saya atur. Oke. Nah, itu merupakan langkah pertama. Jadi mungkin sekiranya saya bisa tulis yaitu mengatur visualisasi jaringan dan menambah
menambahkan IP setiap router, server, dan default gateway-nya. Gateway. Nah, ini sudah saya atur seperti ini. Untuk mengeceknya, kita mungkin bisa ngecek ya di PC 12. Apabila ini saya rubah ke statik dan DHCP, apakah sukses? Dan alhamdulillah sukses. Artinya, secara flow, visualisasi dari topologi ini sudah berhasil. Nah, untuk selanjutnya mungkin saya akan mengubah DHCP-nya ini tadi kan masih di router. Nah, ini saya rubah ke server dengan tahap selanjutnya. Tuh. Selanjutnya tadi saya ada yang miss, mohon maaf. Seharusnya saya harus nge-add RIP dari setiap router atau setiap router yang terhubung di setiap jaringan. Maka di langkah pertama mungkin kita bisa tambahkan ya untuk RIP-nya. Maka untuk router yang R0 ini karena dia terhubung di setiap jaringan sales, marketing, dan juga production, mungkin kita bisa menambahkannya. Jadi 92.168.1.0 ini untuk marketing. Nah, yang kedua 2.0 untuk sales dan 3.0 untuk production dan 10.0 untuk router yang untuk jaringan yang ini. Oke. Bisa add. Dan untuk selanjutnya kita menambah ke router yang pertama, ini terhubung ke 10.0 dan 10.5. Tadi kan sampai sini. Iya, 5.0. Nah, udah aman. Kalau nanti ini lah. Apa yang harus pertama dilakukan? Ini diproduksi Pak. Jangan dulu. Oh, langsung ke tahap Pak Sony ini. Oke. Baik, untuk langkah selanjutnya kita bisa masuk ke server karena nantinya kita akan mengatur server ini menjadi DHCP. Langkah pertama mungkin kita bisa masuk ke DHCP ya. Ini kita ganti aja. DAT1. Terus untuk default gateway. DAT1 ini karena kita nanti ingin mengatur dulu di bagian jaringan marketing. DAT1. Terus nanti menggunakan default gateway-nya dari sebentar. 1.1 ya. Oke. 1.1. Pan pinjam sandal. Mau wudhu. Kamu mau salah dulu. 1.1 DNS servernya 5.2 karena sesuai dengan topologi. Ini 5.2 benar. Untuk start IP-nya benar 1.11. Oke, maksimum numbernya. Sip. Oke. Oke, selanjutnya kita ngatur untuk sales. Untuk sales kita cek dulu default gateway-nya berapa. 2.1. Dia 2.1 192.168 5.2. Ini start IP-nya 2.11 karena tadi kita sudah mengatur IP not excluded itu 1 hingga 10 ya. 2 3.1 5.2 benar. 3 add. Oke, sudah. Dan di NS servernya mungkin kita bisa membuat alamat website atau domain karena nantinya kita akan ngecek di sana apakah flow dari visualisasi topologi kita berhasil. Mungkin namanya sidan.com. Sorry. 5.2 add. Oke.
Baik, karena tadi kita sudah mengatur apa namanya DHCP-nya ke server, maka mungkin sekarang kita bisa melakukan atau menulis di komen bahwa langkah kedua yaitu setting DHCP di server. Nah, karena sudah di setting ya teman-teman, jadi eh, langkah berikutnya tuh kita harus menghapus DHCP yang tadi kita aturkan di router. Maka yang di router kita tuh bisa hapus dengan beberapa komen atau eh, beberapa komen CLI seperti ini. And no IP di DHCP full det 1. Kita juga selanjutnya akan mengatur no IP di DHCP excluded address. No IP DHCP excluded address 2.168.1.0 ini 192.168.1.10. Ini titik 1 hingga 1.10. No IP DHCP no IP DHCP excluded address 192.168.1. Oke, sudah. Selanjutnya kita juga bisa mengatur no IP dir 2 2.1 2.10, dan yang terakhir 3 3.1 3.10. Dan kita bisa melakukan dosoran untuk mengecek apakah eh, terdapat IP yang masih excluded dan tidak ada. Selanjutnya apabila mengikuti modul, kita akan ngecek dulu ya teman-teman. Eh, di PC12 ini ketika kita ganti statik terus di HCP harusnya violet. Nah, violet muncul apipa karena terdapat kita belum mengatur relay icon-nya seperti IP helper, maka kita bisa mengatur di R atau di router 0. Nah, di router 0 kita masuk ke config, sudah masuk ke config, maka in g fa00. Nah, selanjutnya kita bisa mengatur G00 karena router tersebut terhubung dengan switch portal utama. Lalu kita sudah kita masuk ke IP helper Nomor loro bro mari. 168. Iya, kayak bro. Kita pos. Dengan IP helper 168.5.2 Aku sih tak masuk yuk. 0 short. Dan baik, ketika sudah mungkin kita bisa mengaturnya dan mengecek apakah PC12 dan PC selanjutnya mengumumkan DHCP dengan cara di IP configuration kita rubah ke static dan ke DHCP.
ternyata masih valid. Nah, mungkin ada beberapa kesalahan. eh Karena kan tadi terdapat permasalahan karena permasalahan utamanya itu sepertinya di router 0 itu tadi saya belum mengatur interface-nya itu di berbagai jaringan yang ada seperti 101 hingga 103. Nah, di kali ini saya akan mengaturnya. Jadi conft kita masukin G 0/0.101 0.101. Di sini saya ingin masuk ke jaringan marketing karena marketing tadi saya sudah set 101 untuk IP-nya. Nah, untuk sub if-nya maka IP helper address 192.168.5.2. Oh, stop. Dan oke, nah selanjutnya saya akan mengatur di jaringan sales 102. IP helpernya masih sama, no slow down. Dan yang ketiga saya mengatur di address dan no shutdown. Nah, di sini saya akan mencobanya. Apakah berhasil? Maka kita bisa langsung untuk ngecek di IP PC, terubah dari statik dan ke DHCP. Kita tes dulu apakah berhasil. Dan masih valid. Nah, mungkin ada kesalahan. Baik. Baik, dikarenakan tadi terdapat beberapa permasalahan di paket tracer saya sehingga saya tidak bisa melanjutkan. Alhasil saya memutuskan untuk membuat lagi dan melanjutkan untuk membuat jaringan baru yang menggunakan server. Nah, beberapa langkah saya berhasil untuk nge-solve, tapi setelah saya urutkan langkah beberapa langkah, pertama yaitu saya atur DHLCP-nya di server, saya add beberapa full name dari hingga D1 hingga D3, dan saya pastikan juga dari default gateway dan DNS server hingga IP address per masing-masing router ini sudah saya atur seperti ini. Kita atur seperti 5.1 dan di FA Internet 5.0 10.2. Nah, ini sudah saya atur. Dan untuk langkah kedua, saya menghapus CLI, saya menghapus DHCP di router 0. Ketika saya sudah hapus, maka saya akan membuat IP helper di router 0 di setiap masing-masing deadpool yang ada. Nah, jadi apabila saya ringkas akan seperti berikut. Teknik industri. Juga apabila ini sudah berhasil DHCP-nya, ketika kita rubah, ini akan berhasil. Baik, ini merupakan studi case selanjutnya, yaitu 4.6 merupakan studi case menegangkan. Jadi di mana kita dikasih penugasan atau topologi yang dimana menambah phone di setiap masing-masing jaringan. Dan utamanya ada di server, itu ada analog phone, PT analog phone 2, yang nanti dimana dari topologi tersebut itu dari setiap phone per masing-masing jaringan itu dapat terhubung. Nah, untuk langkah-langkahnya, karena mohon maaf saya tidak bisa merecord satu persatu, namun tapi saya sudah ada di tahap ini dan saya sudah eh, menuliskan langkah-langkah berbagai cara untuk gimana cara saya mencapai ke topologi ini dan saya nanti akan mempraktekkan juga. Nah, pertama-tama itu harus ganti router ke 2811 karena tadi router bawaannya itu tidak bisa ketika kita ketik phone, ketik tel. Jadi katakanlah ini kita coba aja di router yang ini ya. Masih loading. Coba tekan config. Teknologi informasi. Nah, jadi
Ini bisa N, conf T. Ini apabila ketik tel, nah dia tidak mau, seharusnya itu bisa mau karena sesuai yang ada di router. Ini ketika saya ngetik tel itu dia bisa. Tuh, dia bisa. Oleh karena itu, dari router di setiap jaringan yang terhubung di dalam jaringan server ini saya ganti routernya ke 811. Nah, ketika sudah ganti, maka saya langsung masuk ke server dan menambahkan di DHCP-nya, terutama di bagian TFTP ini, yaitu default gateway per masing-masing jaringan. Jadi, katakanlah di pool name 1, ini saya tambah TFTP-nya menjadi 1.1, pool 2 menjadi 2.1, dan pool 3 menjadi 3.1. Nah, selanjutnya saya konfigurasi service ini di router. eh ini promnya. Nah, seperti ini telephony service max iPhone 2 max N2. Jadi bentar. Nah, ini merupakan CLI tadi saya yang sudah saya prom. Jadi telephony service max iPhone 3. Jadi saya ingin menambahkan font-nya itu 3 dengan DNS itu 3 dengan IP source yaitu 5.2 melalui jaringan yang ini dengan port 2000. Nah, ketika sudah, maka saya langsung konfigurasi VLAN di setiap switch-nya masing-masing. Jadi, di dalam CLI ini saya langsung menuliskan promnya yaitu eh, integer itu eh, port kabel yang terhubung. Jadi ini kebetulan port kabel yang terhubung ini adalah F02. Maka F02 dan titik jaringannya itu apa? Selanjutnya switch port mode access yang dimana ini akan menghidupkan port kabel di masing-masing switch dan di masing-masing jaringan. Dan ini saya lakukan di setiap jaringan yang terhubung dengan phone-nya. Nah, selanjutnya juga saya langsung balik lagi ke router. Nah, di router ini eh, saya langsung konfigurasi phone directory dengan iPhone DN itu 1 dan numbernya 2. Oleh karena itu nanti per setiap masing-masing phone ini dapat IP-nya masing-masing. Yang ini iPhone 2 ini 1000 dan iPhone 1 ini 2000 dan iPhone 3 ini nanti dapat 3000. Nah, jadi ketika kita cek apabila phone 2 ini ingin nge-call phone 1 yang bagian jaringan sales ini seharusnya bisa dan terhubung. Dan apabila tidak bisa, jadi ada kalanya tadi saya juga mengecek ya, port kabel yang ini harus dihubungkan dan harus diganti dulu agar IP eh, IP VLAN dari phone-nya ini dapat terkonekkan. Nah, ini saya cek. Nah, ini artinya phone-nya terhubung dari phone 2 dengan phone 1. Ini sudah terhubung.